You guys, balik lagi bersama gue Randy dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Wah, ini teh pakai tolak angin, Bray. Bentar break, gue ngambil rokok dulu. Lu ngomongnya dulu. Iya. Enggak nih udah. Rokoknya disponsorin apa nih? 76 76 mangga atau 76 nanas ya kan? Wis. Gitu. Tapi belum masuk masalahnya. Belum masuk. Gak apa-apa, kita promoin aja. Terakhir itu ada salah satu podcast Minggu. Itu Abah Pican sama si Awe masuk dia 76 nanas. Oh, anak Bekasi. Anak Bekasi, bocah nanas. Makanya masuk kan ini rokok 76 nanas gitu. Wah, ini 76 kita juga anak Bekasi. Dan jangan pilih kasih. Iyalah. Segera endorse kami. Iya. Keren gitu belakangnya doi semua kan. Ngeraim ya. Yoi. Iya karena memang 76 mangga ini seger ya guys ya. Jadi tulisannya kan cita rasa mangga asli Nusantara memberikan sensasi segar. Anjay. Alik sih. Emang enak sih bre. Bener-bener. Emang enak ini 76 mangga ini. Gue tuh pertama kali nyobain 76 mangga itu tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Gue nyobain. Abis itu gue suggest ke lo kan. Iya. Gue bilang bre, cobain 76 mangga. Oh iya, gue disuggest dari lu sama sebenarnya. gue. Iya. Lo pun kaget lah. Kok rokok lo ganti? Tadi kan lo mentol-mentol lo bilang kan. Iya. Ya karena 76 mangga ini Enak ya bre. cita rasanya real man bro. Asli. Enak seger bre. Maksudnya rasanya itu juga enggak yang enek gitu bre. Jadi rasa-rasa mangganya tuh pas. Benar. Enggak lebay. Ini Gitu. kita belum di endorse ya. Ya. Tapi kita harapan mau di endorse juga. Ya boleh dong. Harapannya. Boleh banget ya kan. Gitu. Ntar bantuin teman-teman ngopi gitu kan, colek-colek 76 ya kan, di mention ya kan. Benar. Colek. Siapa tahu bisa main ke kantornya kan gitu kan. Ingat teman ngopi, coleknya 76, jangan 69. Aduh, nggak ada juga produk 69. Oh, nggak ada ya? Nggak tahu Itu deh, coba aja lu. Posisi seksual berarti ya? Iya. Aduh. Oke. Hari ini kita bakal bahas apa, Bre? Kita hari ini kan kita biasanya selalu nge-bridgingin masalah politik bro. Ya. Sekarang kayaknya gue udah mulai capek bro. Oh, capek. Iya. Kenapa tuh, Bre? Karena isinya sensitif, semua sensitif. Ada pengalaman pribadi lah, gue tidak mau cerita siapa orangnya gitu ya. Intinya adalah salah satu teman gue, dia kerja di pemerintahan. Oke. Dia nge-komen ketika gue nge-upload foto. Gue cuma bilang kayak God bless you Pak Dharma. Oke. Gue bilang gitu, ya kan. Dia tiba-tiba komen kayak HD. Gue bilang kenapa? Terus kata dia, nyolong KTP bukannya masuk unsur pidana ya? Oh. Dia ngomong gitu. Oh gitu. Gue jawab santai gue bilang, Iya. ya laporin aja. Gue mah gak tahu menau, gue bukan timnya. Iya. Gue bilang gitu, gue cuma suka dengan gagasan dan ideologinya. Gak salah dong, gue dukung. Betul. Lagi pula pun itu kan terlepas teknis, kita juga gak benar-benar tahu toh. Bener. Yang kita dukung itu kan ideologinya. Iya, Kan maksud seperti gue itu. sesimpel gini aja. Kalau memang kalian merasa dirugikan, ada yang merasa dirugikan, ya lapor. Ya lapor aja. Itu kalau menurut gue ya. Iya. Menurut gue simpel itu. Tapi gue sangat amat menyayangkan. Ini teman gue bro, cewek. Oke. Gitu. Habis itu dia kayak ngajakin debate segala macem. Gue sebenernya ngindar. Gue bilang kayak kan kata dia politik tuh kotor dan jangan sepolos itu. Karena dia bilang Pak Dharma adalah bonekanya Jokowi. Oh. Gue bilang enggak lagi menurut gue. Karena gue udah pernah podcast sama dia. Dan kayaknya dia tuh memang against the government. Gue bilang gitu kan. Tapi against dalam artian oposisi ya. Oposisi gitu ya. Bukan yang against. Bukan seperti itu gitu. Nah abis itu ya ini menurut gue ya, menurut gue pribadi ya. Terus kata dia, jadi orang jangan polos-polos banget Ren, kata dia. Politik itu kotor. Gue bilang that's why you have to choose wisely. Gue bilang pilihlah yang terbaik dari yang terburuk. Gue cuma bilang gitu bro. Iya. Saya di unfollow. Saya di unfollow. Dan dia langsung kayak ngupload story kayak susah ngobrol sama orang bodoh, kata dia. Ya. Semua orang bisa berpendapat. Itu satu ya. Itu kalau terkait gue mau komentarin soal hal ini ya gitu. Kedua, mungkin si temen lu ini yang unfollow lu ini itu melihat dari sisi kulit luar. Bener. Loh, kita itu kenal sama Pak Dharma secara personal, Ren. Kita pertama kali mau podcast aja tuh briefing pertama kali doi nelfon gua gitu. Jadi emang benar-benar kita kenal secara personal dan kita tahu sudut pandang dia terhadap rezim ya, seperti itu. Dan kalau misalnya tiba-tiba muncul suatu narasi bahwa dia adalah boneka dari rezim, nggak masuk akal. Itu suatu fitnah menurut gue. Karena secara kita kenal dia secara personal enggak lagi. Benar. Gitu. Karena ya oposisi aja gitu loh. Sebagai sosok independen yang sebenarnya nggak mau terafiliasi sama partai manapun, gitu kan, ingin membawa perubahan murni dari pikirannya sendiri gitu loh. Benar. Dan gitu. kalau gue pribadi sih ya, gue memandang politik ini
gue respect dengan orang-orang yang memilih Ridwan Kamil, memilih Pak Dharma, memilih Anies Baswedan. Walaupun belum dapat partai. Kayaknya mau merapat ke PDI sih. Kayaknya ya, udah ada sinyal-sinyalnya ya. Benar, tapi gue tidak respect yang mendukung anak. Anak siapa? Banyak anaknya nih. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau gue pribadi tuh tapi ada sinyal-sinyal juga mau naik ya? Enggak sih kayaknya. Kayaknya harusnya malu sih. Harusnya malu lah, udah rame banget kayak gini, bro. Enggak sih, udah itu kalau sampai naik sih chaos bro menurut gue. Maksudnya udah iya sih bener. Susah dibendung lah. Gara-gara kemarin itu ya, itu kan juga kayak ngegambarin keresahan rakyat ini udah sampai maksimal gitu loh. Iya. Dan iya sih. Gini sih, tapi saran gue ya, yang terpenting adalah persatuan Indonesia. Gue ingin menekankan sekali lagi, konspirasi ngopi mendukung rakyat. Yes. Mendukung rakyat ketika berdemo ya, berdemo di gedung DPR. Yang DPR itu ingin membuat undang-undang revisi pilkada gitu kan. Kita mendukung itu. Jadi kita juga tidak mendukung keputusan rezim. Jadi kenapa sampai ada teman-teman yang menyerang kita gitu loh, maksud gue. Yang di bagian mana Ren? Ini kok gue gak follow ya? Gue gak ngikutin. Ya adalah. Pokoknya ada beberapa tuh yang tapi di akun konspirasi ngopi kah? Oh iya, ada yang komen juga. Tapi gue tidak mau sebut ya. Kalau di konspirasi ngopi off the record aja. Nanti gue bilang ke lo lah. Gitu. Ya intinya adalah kita konspirasi ngopi teguh berdiri bersama rakyat. Kita tidak fanatik terhadap siapapun. Boleh gue tambahin ya. Jadi sebenarnya pun ya kita kan rakyat Ren. Ya jelas pro rakyat lah. Gitu loh, apa yang terbaik untuk rakyat. Dan apalagi kan kita juga selalu ngomong tentang escape the matrix. Kita tahu jalur dari atas global sampai ke pemerintahan yang ada gitu. Kita tahu lah gitu. Ya masa kita berpihak kepada rezim kan kayak gitu kan. Jadi kalaupun kita berbicara seperti itu konteksnya bercanda sih. Tapi yang paling tepat untuk menggambarkan konspirasi ngopi, kita pro rakyat sih gitu loh. Kita partai independen. Kita harus berdiri di rakyat ya gitu. Ya karena kita media, kita bukan partai. Iya. Media yang pro rakyat lah. Bisa dibilang kayak gitu. Karena biar bagaimanapun kita juga sering mengamplifikasi suara-suara rakyat yang tidak didengar kan. Benar. Seperti itu. Jadi ya escape the matrix guys. Yes. Terlepas dari siapapun yang merasa dirugikan oleh paslon manapun, menurut gua jangan serang teman kalian yang mendukung pasangan itu, tapi laporkan saja. Negara ini negara hukum. Simpel itu. Lu merasa dirugikan oleh misalnya paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon nomor 3, laporan aja. Gitu sih kalau menurut gua ya. Sesemudah itulah. Iya. Zaman sekarang. Dan kalau gue mau komentarin juga Bre sedikit ya tentang pencatutan nama KTP kemarin ya. Salah satu paslon Pak Dharma ya, yang akhirnya kan lolos verifikasi. Kan kayak gitu. Sebenarnya terkait itu benar atau tidak kita benar-benar gak bisa tahu. Gak ada yang bisa benar-benar membuktikan juga gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu kita jadikan sumber utama. Satu, yaitu adalah statement langsung dari KPU. Itu adalah landasan fakta bahwa paslon ini itu lolos. Faktanya adalah itu gitu. Benar. Nah yang kedua, ya langsung dari terkait si yang menyalonkan gitu, dari Pak Dharmanya langsung gitu. Benar. Selain itu menurut gua ya sekedar hanya orang-orang luar yang tidak mengerti bagaimana di dalamnya kan, seperti itu. Iya benar. Ya we just support him lah. Iya. Dan itu kan maksudnya masing-masing ya, pribadi ya. Kita mendukung orang itu kan pribadi masing-masing ya. Jadi ya itu pilihan kami ya. Kalau misalnya Anda tidak setuju ya silahkan toh. Benar. Gitu. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Kayak gitu. Oke Vincent, kali ini kita mau membahas terkait apa Vincent? Statement salah satu yang lumayan viral kemarin ya. Kalau nggak salah itu pas hari H, pas demo ya? Bukan. Enggak, itu beberapa hari sebelumnya lah. Oke. Ya beberapa hari sebelumnya ketua partai Golkar menyebut Raja Jawa, tapi dia tidak menyebutkan siapa Raja Jawanya, bro. Iya, yang dia baru ya. Menyebutkan Raja Jawa. Yang baru kan. ya. Iya. Jadi ini menarik menurut gue dibahas karena suka nggak suka ketika kita ngomongin Indonesia, itu akan selalu berkaitan erat dengan Pulau Jawa. Iya. That's why. Sekali lagi teman-teman, ini bukan pendapat gue pribadi, tapi suka nggak suka presiden kita dari presiden pertama sampai dengan sekarang yang dipilih langsung. Iya. Itu orang selalu Jawa, bro. Orang Jawa semua. Iya, bahkan di masyarakat tuh ada bergulir suatu narasi yang mengatakan lu kalau bukan orang Jawa nggak bisa jadi presiden gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan ada narasi juga pada saat Soekarno lengser. Pada saat itu kan Panglima tertinggi Angkatan Darat itu bukan Pak Harto, bukan Ahmad Yani. Ahmad Yani kan udah meninggal juga. Nasution. Harusnya Nasution. Yang paling dekat dengan kepresidenan. Tapi Nasution sendiri yang bilang ke Soeharto, kamu toh yang jadi. Saya bukan orang Jawa. Itu.
seolah-olah itu kayak mitos yang terbangun ya di masyarakat ya. Entah bagaimana gitu ya caranya, Bener. maksudnya somehow itu terimplementasi gitu loh. Yes. Nah, itu coba kita akan bahas di sini, kita kuliti secara dalam tentang siapa Raja Jawa yang dibahas oleh Ketua Umum dari Partai Golkar yang baru, Bahlil ya. Ada Raja Jawa. Kita akan cari tahu bagaimana sih kontribusi seorang pemimpin dari Jawa ini tentang keberlangsungan hidup khalayak di Nusantara. Kayak gitu. Ini pastinya kita akan membahasnya dengan our Perspektif ya. Jadi Of cocok course. logi Cocok gitu logi kan. dong, jelas. Tapi cocok logi Vincent sama Randy itu banyak terbukti benar. lebih hebat lah dibanding Dewan Perwakilan Rakyat Los Santos. Ya kan? Iya, Sekali lagi self proclaim. Self proclaim lah menurut kita. Iya. Gitu. Tapi kan didukung oleh banyak opini-opini masyarakat yang melihat juga kan. Iya kan? Gitu. Oke, Vincent langsung aja pertajam analisa lo. Berkuat dengan Cocok logi. Oke, Vincent. Ya. Kita berangkat dari statement di mana Nasution rumornya pernah bilang ke Soeharto bahwa kamu toh yang jadi presiden. Yep. Karena saya bukan orang Jawa. Nah, kenapa sih harus orang Jawa yang jadi presiden Republik Indonesia? Iya. Nah, ini gue berangkat dari satu rumor Iya. yang mengatakan, Bre, dalam kepercayaan Jawa, Nyi Roro Kidul yang merupakan sosok cantik dan dipercayai oleh masyarakat khususnya pesisir selatan Jawa sebagai ratu penguasa di Laut Selatan, Nyi Roro Kidul nih selalu dikaitkan hubungannya dengan para raja-raja Jawa. Pemimpin Nusantara atau Jawa gitu. Yes. Oh. Zaman dulu ya. Ya, ini lu ngambil beritanya dari mana, Bre? Ini sih ditulis di Liputan 6. Liputan 6. Liputan 6 menulis, tapi Kurang memang lebih valid sih. Iya, tapi ini memang rumor Beritanya. yang beredar di masyarakat Jawa. Iya. Cerita turun temurun. Iya, jadi cerita rakyat aja gitu. Yes, cerita rakyat. Iya. Nah, kabar yang beredar, setiap raja di Jawa yang dinobatkan ini, mereka juga menikah dengan ratu penguasa pantai selatan tersebut. Bahkan Presiden Soekarno dan juga Soeharto juga dikabarkan kerap melakukan sejumlah ritual untuk berkomunikasi dengan ratu pantai selatan. Itu, dan ini pernah dibahas juga nih. Pernah dibahas di dalam podcastnya Guru Gembul. Oh, Guru Gembul. Iya. Guru Gembul juga pernah ngomong hal ini. Pernah. Bahwa para pemimpin Nusantara atau setidaknya pemimpin-pemimpin Jawa, kerajaan-kerajaan Jawa itu harus menikah dengan Nyi Roro Kidul untuk mendapat jabatan tersebut gitu. Yes. Dan mempertahankannya. Yes. Oh. Dan yang jadi presiden harus dari keturunan Ningrat. Iya. Pak Harto itu bukan keturunan Ningrat. Soeharto. Jadi sebenarnya pada saat itu, pada saat keturunan darahnya dari mana dong? Gini, pada saat tahun kemerdekaan, setelah kemerdekaan, para tentara atau para orang Jawa lah, masyarakat Indonesia pada umumnya, mereka tuh nggak punya ambisi untuk jadi raja, Bre. Ketika mereka tahu bahwa mereka bukan dari kalangan bangsawan. Tapi berarti gue validasi, berarti si Pak Karno ini keturunan Ningrat. Keturunan bangsawan, Ningrat, Pak Soekarno. Dari keraton ya? Iya. Gue kurang tahu silsilahnya, tapi mungkin teman-teman ngopi bisa breakdown aja gitu ya. Tapi ada silsilahnya, iya. Okay. Jadi yang disebutkan adalah Pak Soeharto ini yang bukan dari keturunan Ningrat. Itu. Nah, terus? Dan Pak Soeharto pun tidak ada niatan itu, Bre. Sampai akhirnya dia menikahi Ibu Tin. Dan Ibu Tin itu silsilahnya ternyata keturunan Ningrat. Di situ Pak Harto baru mikir, gue harus jadi raja Jawa. Karena gue nikahin orang Ningrat. Berarti secara tidak langsung dia dapat jabatan Ningrat lah ya, kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Butin ini dari keturunan siapa, Ren? Nah, gue juga belum membedah terlalu dalam dari keturunan mana, tapi nanti kita bisa masukin datanya lah. Biar teman-teman ngopi bisa langsung baca gitu ya. Butin ini keturunan Ningrat, keturunan Ningrat lah intinya lah ya. Butin itu dari keturunan Ningrat, dan itu yang membuat Pak Harto akhirnya sadar bahwa gue harus jadi presiden. Tadi dia nggak ada keinginan, bro. Ini dibahas juga di podcast Guru Gembul. Gitu. Ini tapi dalam perspektif mitos dan cerita rakyat. Dan cerita rakyat. Iya, karena benar-benar nggak bisa divalidasi lah hal itu, ini. Iya. Dan sekarang kita akan membahas siapa nih Raja Jawa yang diberitakan oleh Bahlil. Bahlil ini ya. Dan sempat viral sih, Bre, kemarin. Sempat viral. Banyak juga dari pemikir ya,
seperti Rocky Gerung juga itu ada mention soal hal ini kayak gitu. Dan rame juga di berita-berita kayak gitu. Apakah tukang martabak? Ya bisa jadi. Tukang pisang? Atau tukang kayu? Ya kan? Gak mungkin. Loh, lu kan orang Jawa. Oh iya. Wah, jangan-jangan ntar gue tiba-tiba muncul keinginan jadi raja nih bro. Tapi harus ningrat keraton gak sih? Ningrat bro. Oh oke. Sayangnya saya darahnya masih merah. Berarti ini ya, berarti harus ada Raden Mas kayak gitu ya? Ya mungkin ya. Gua orang Jawa tapi tidak terlalu paham lagi bro. Mohon maaf. Gimana? Nextnya saya pelajarin deh. Gimana silsilah bisa Jawa? Gue ya. Maksud gue, oke. Bre, sorry Bre, ini gue kalau gue boleh potong, gue mau menyambung tadi ya berita dari Liputan 6 tadi bilang kan dikatakan si Nyi Roro Kidul ini harus menikahi raja atau dari pemimpin Jawa sebelum si calon raja ini naik jadi raja suatu kerajaan gitu. Supaya sah. Tadi contohnya lu kasih Soekarno dan Soeharto. Nah, ternyata pun ini ada beberapa cerita sejarah yang gue pernah dapat juga dan gue pernah baca atau gue pernah dengar, gue lupa. Ternyata Raja Jayabaya sebelum menjadi raja, dia pun melakukan ritual tersebut. Sama, iya. Kayak gitu. Jadi ceritanya ini mungkin cerita sedikit ya supaya buat gambar. Jayabaya itu Kediri ya? Kediri. Jadi sebelum dia menjabat, dia itu ada melakukan suatu pertapaan lah di pantai selatan. Gua kurang tahu untuk lokasi tepatnya, tapi yang jelas dia melakukan sebuah pertapaan kayak gitu ya, untuk semacam meminta wahyu lah atau meminta wangsit seperti itu kayak gitu kan. Nah, ketika dia sedang bertapa di sebuah pantai gitu, udah beberapa hari dia bertapa gitu Ren, di situ muncullah sosok Nyi Roro Kidul. Wah, dari pantai selatan itu. Ya, pokoknya dari arah laut lah. Kan dia di pantai kan, si Jayabaya ini gitu kan. Dari Nyi Roro Kidul itu bilang bahwa Anda berarti ingin menjadi seorang raja Jawa gitu. Menikahlah dulu dengan saya supaya seolah-olah dia harus seolah-olah dia harus mendapatkan restu dulu gitu. Benar. Akhirnya terjadilah itu perkawinan dalam tanda kutip metafisik. Dan pada akhirnya setelah itu pun seolah-olah soulnya Nyi Roro Kidul itu bersemayam di dalam diri Jayabaya. Akhirnya dia barulah bisa menjadi raja ketika That's why dia juga jadi sakti ya. Jadi sakti juga. Dia bisa membuat ramalan-ramalan. Dan secara turun-temurun pun pada akhirnya diturunkan sampai hari ini. Presiden-presiden yang tadi lu bilang itu. Seperti itu. Wow. Nah, kalau menariknya juga berarti kan kita juga bisa narik ini sampai ke kerajaan-kerajaan selanjutnya, Bre. Yes. Seperti kerajaan Majapahit. Majapahit. Nah, itu gimana, Bre? Kerajaan Majapahit itu sejarah singkatnya. Oke, kita mau ngomongin sejarah singkat kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14. Didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, Majapahit berlokasi di Jawa Timur dengan ibu kota di sekitar daerah Trowulan, Mojokerto saat ini. Jawa Timur tuh kental banget ya. Wah, kental bro. Kayaknya ya itu tadi si Kediri kan. Jayabaya juga dari Jawa Timur. Pak Karno di mana emang? Iya ya. Jawa Timur ya, Surabaya ya. That's why orang Madura sakti-sakti ya. Iya nggak? Iya kan sakti semua. Iya, gitu loh ya. Iya. Terus. Oke. Awal berdirinya Majapahit, kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya setelah berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan dari dinasti Yuan. Nah, kita tahu lah seberapa besar kerajaan Mongol, Bre. Genghis Khan. Ya, Mongol itu one of the biggest kingdom in the world loh. Yes, betul. Iya kan? Bahkan dia tuh setara ini, Bre. Dia tuh setara Roma ketika zamannya. Setara Roma. Dia tuh hampir menguasai. Jadi gini, mereka dari satu daratan Cina tuh mereka bisa kuasain sampai ekspansi ke arah Yunani dan Romawi itu mereka bisa gitu. Wow. Dan sebesar itu ya, sekuat itu. Dan itu masa kejayaannya terjadi ketika pas zaman Genghis Khan. Makanya that's why kan dia dikenal sebagai ahli strategik yang paling yang paling dikenal lah di seluruh literasi gitu. Benar. Dan sampai di akhirnya diteruskan ke anaknya ini namanya Kaisar Kubilai Khan. Nah, satu-satunya yang menghalangi ekspansi Mongol ini untuk menguasai seluruh dunia itu adalah maut. Genghis Khan itu. Genghis Khan sebelum dia meninggal dia ngomong, satu musuh utama gua yaitu kematian itu sendiri, umur. Iya. Tapi kan sebenarnya apa yang diwariskan oleh Genghis Khan itu besar banget. Betul. Yang diibaratkan mungkin kalau Raden Wijaya pada saat itu ya sebelum dia membentuk Majapahit itu bagikan Daud versus Goliath, bro. Ya, benar. Buset, Bre. Dia tuh ya Jepang nguasain dia tuh. Jadi
bahkan tanah Jepang ketika itu tuh memang diserang juga oleh pasukan Kublai Khan ini gitu. Sebelum ekspansi ayahnya ya gitu. Tapi memang pamor atau mungkin ya bisa dibilang kekuatan Kublai Khan ini memang tidak seperti ayahnya memang. Tidak sebesar ayahnya lah ya. Betul. Mungkin ayahnya tuh lebih pinter, lebih berdarah dingin lah. Ya. Jadi mungkin gue suka nonton drama kerajaan, Game of Thrones. Kenapa gue suka? Karena itu murni politics strategic. Jadi bukan kayak karena lu paling kuat, like the greatest swordsman ever, lu jadi raja, nggak kayak gitu. Tapi bener-bener dari your strategic, your politics gitu loh. Dan bagaimana seorang raja itu mengambil keputusan dengan kepala dingin gitu ya, berpolitik dengan kerajaan lainnya, itu menjadi salah satu nilai kuatnya mereka. Jadi mungkin menurut gue Genghis Khan ini secara politics luar biasa. Luar biasa, Bre. Banyak kerajaan mungkin yang akhirnya ketika diambil alih justru mungkin berterima kasih kepada Genghis Khan. Mungkin ya. Betul. Gitu. Banyak buku-buku sejarah yang terkait tentang strategi perang itu banyak terinspirasi dari seorang Genghis Khan ini, Bre. Kayak gitu. Banyak strategi-strateginya yang juga diimplementasikan di banyak buku gitu. Oke. Nah, kita mau bahas nih, bagaimana caranya, Bre, seorang Raden Wijaya dari yang membuat kerajaan Majapahit ini bisa mengalahkan pasukan Mongol yang pada saat itu sudah besar banget dan menyerang ke Nusantara ketika itu ya. Iya. Oke. Nah, caranya adalah nomor satunya dengan menerima pasukan Mongol dengan damai. Ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Shipi, Ikemese, dan Gaoxing tiba di Jawa, mereka datang dengan tujuan untuk menghukum Jayakatwang, Raja Kediri, yang dianggap sebagai pengkhianat oleh Kaisar Kubilai Khan. Nah, Jayakatwang sendiri telah menggulingkan Kertanegara, raja terakhir Singasari yang sebelumnya menolak kekuasaan Mongol. Raden Wijaya yang saat itu berada dalam posisi sulit setelah mertuanya Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang, melihat kedatangan Mongol sebagai peluang. Ia berpura-pura menerima bantuan Mongol dan berjanji untuk tunduk kepada mereka setelah berhasil menggulingkan Jayakatwang. Diplomatis ya Diplomatis. caranya. Terima dulu ya enggak. Iya. Apakah itu seperti presiden kedua menggulingkan presiden pertama? Atau Los Santos iya. Atau sama apa yang terjadi dengan Pak Prabowo ketika saat ini yang menerima sambutan dari seorang Baron Rothschild kelima ketika datang ke Batam. Wah. Iya kan? Kurang lebih mungkin seperti itu mungkin. Lu mau ekspansi diplomatis. Monggo silakan. Tapi sekali lagi dimanfaatkan kan kayak gitu. Ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Lanjut ya. Lalu dia bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Pasukan gabungan ini berhasil mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan Kediri. Setelah berhasil menaklukkan Kediri, Raden Wijaya meminta izin kepada Mongol untuk kembali ke markasnya di daerah Tarik dekat Surabaya untuk mempersiapkan upeti sebagai tanda tunduk. Nah, setelah itu ternyata si Raden Wijaya ini menyiapkan pasukan untuk melakukan serangan mendadak terhadap Mongol, Bre. Dia melakukan serangan mendadak bersama pasukannya yang telah dia persiapkan dengan baik, menyerang pasukan Mongol yang sedang tidak siap. Dengan taktik gerilya yang efektif, Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang kelelahan dan terdesak. Gerilya ya. Gerilya. Keren. Jadi emang strateginya dari awal udah bagus banget ya. Iya. Diterima dulu nih. Dimanfaatin. Diterima, dienakin ya kan. Lagi tidur lelap diserang. Hantem saja kata dia. Keren. Kita sikat gitu kan. Iya. Nah, lanjut akhirnya dia berhasil mendirikan kerajaan Majapahit setelah berhasil mengalahkan Mongol dan Jayakatwang. Raden Wijaya mendirikan Majapahit pada tahun 1293. Ia dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Keberhasilan Raden Wijaya dalam mengalahkan pasukan Mongol menunjukkan kecerdikan dan kemampuannya dalam berstrategi yang kemudian menjadi dasar bagi kebangkitan Majapahit sebagai kerajaan besar di Nusantara. I see. Nah, berarti abis itu terusir nih si Mongol nih, Bre. Abis serangan itu. Yes. Oh gitu. Majapahit langsung menguasai Nusantara. Iya, pada yang ketika itu kan masih dari Kediri ya. Dari Kediri minta bantuan sama Mongol gitu kan. Untuk ngalahin si Kediri ini. Kediri ini udah kelar, terus diserang si Mongol. Disikat juga si Mongol. Keren. Licik dan cerdik. Keren. Seperti petani apakah dengan banteng atau apa nih? Nah, ini kita masih merekan-rekan nih. Petani mawar. Seperti petani mawar. Caturnya bagus ya. Wah. Keren. Nah, makanya kita masih merekan-rekan nih kawan. Tapi intinya si Raja Jawa ini berarti harus apa? Harus cerdik, bro. Harus cerdik. Ini sifat utama Raja Jawa nih. Yes. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut di
Masa kejayaan Majapahit, Vincent, silahkan disampaikan. Jadi masa kejayaan Majapahit ini terjadi pada pertengahan abad ke-14 ya. Jadi kan Raden Wijaya itu mendirikan Raja pertama pada tahun 1293 tuh. Nah, selama pemerintahan Hayam Wuruk itu pada abad ke-14 dengan dukungan dari Patih Gajah Mada yang paling terkenal itu, Bre. Iya. Yang terkenal dengan Sumpah Palapanya itu. Pada periode ini Majapahit menjadi kerajaan terbesar, Bre. Se-Asia Tenggara, Bre. Se-Asia Tenggara. Asia Tenggara. Terbesar. Yang tadinya kekuasaan wilayahnya cuma Jawa. Iya. Terus ekspansi makin besar, itu satu Asia Tenggara mereka kuasain. Wah, gila sih. Gila, gede banget ya. Gila sih itu, Gede bro. banget kan. Gitu. Dan mereka ini mempengaruhi politik, ekonomi, budaya di seluruh Asia Tenggara dan sekitarnya. Berikut beberapa aspek penting ya yang akan gue jelasin di masa kejayaan Majapahit ini. Nah, di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk ini, strategi militer Gajah Mada, Majapahit berhasil memperluas wilayah kekuasaannya yang tadi gue bilang secara signifikan, mencakup hampir seluruh Nusantara, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan sebagian besar Semenanjung Malaya, serta beberapa wilayah di Filipina. Ekspansi ini sering dikaitkan dengan Sumpah Palapa Gajah Mada yang menyatakan bahwa ia tidak akan menikmati palapa atau kenikmatan duniawi sebelum menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Wah, ini gila, bro. That's why gue tuh suka ngeliatin ya, kalau kalian perhatikan ya, itu Asia Tenggara itu wajahnya kurang lebih serupa ya. Iya, Iya. Filipina, Thailand ya kan, Malaysia, Brunei. Iya. Dulunya satu kerajaan, Bre. Oh, di bawah under Majapahit. Oh, mungkin karena Majapahit itu kan menguasai wilayah itu. Ya. Itu menjadi landasan kenapa Pak Soekarno dan Indonesia pada saat itu mengklaim ini tuh milik kita. Iya. Milik Nusantara. Milik Majapahit dulu. Iya. Jadi kalau misalnya keluar statement tersebut nggak salah sih. Kalau ditarik ke sejarahnya pada abad 14, demikian kan memang terjadi kan kayak gitu. Kan gini, ini kita sama-sama imagine ya teman-teman, pada saat tahun kemerdekaan, Bre. Sebelum 1945. Setelah 1945, Indonesia kan proklaim menyatakan kemerdekaannya. Dan wilayahnya itu kan udah di mapping tuh sama Soekarno. Betul. Sorry, correct me if I'm wrong. Pancasila tuh dasarnya juga dari kitab Sanskerta kan? Betul. Dari kitab-kitab Sanskerta. Iya, kitab-kitab Jawa lah gitu kan. Nah, mungkin bahkan ini itu bahasa Sanskerta, Bre. Pancasila itu bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta ya? Bhinneka Tunggal Ika pun itu bahasa Sanskerta. Wow. Kayak gitu loh. Oke. Jadi mappingnya juga mungkin dari sana, Bre. Ya iya dong. Iya. Ngelihat dari tanah leluhur zaman dulu. Gitu ini tanah gua gitu kan? Iya dong. Kurang lebih gambarannya ya, yang supaya nangkep gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih sama seperti apa yang diklaim oleh Putin sebenarnya. Oke, ya Ukraine. Iya gitu. Itu mungkin tanah leluhur zaman dulu gitu. Sekarang akan direbut kembali ya, karena memang dulu mereka serumpun kayak gitu. That's why itulah pentingnya sejarah. Iya, teman-teman. Jangan mudah dibohongi oleh pemenang dan para ini ya, elit. Iya. Oke. Gila, gue tadi motong karena speechless gue, Bre. Ternyata dari situ. Lanjut, Vincent. Ya, lalu Majapahit menjadi pusat perdagangan, Bre, yang makmur dengan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Ujung Galuh. Jadi selain India ini kerajaan besar gitu kan, itu kan banyak pelabuhan-pelabuhannya terbuka gitu untuk para pedagang-pedagang yang datang dari Cina, dari Arab, itu bertransaksi ke sana. Memang karena sekaya itu waktu itu kerajaannya. Dari dulu. Sekaya itu. Sestrategis itu. Pedagang dari Arab dan Cina datang. Wah, Edan, kenapa sekarang bisa miskin? Ironi ya. Iya. Ironi ya? Mana Raja Jawa? Ironi ya. Iya. Ironi ya. Sekaya itu loh, Bre, kita, Bre. Karena memang buset, kita tuh negara yang berlimpah madu kan. Udah gitu hijau pula gitu kan, tropis gitu. Ya tidak heran ketika banyak pelabuhan-pelabuhan di Nusantara itu menjadi aktivitas perdagangan internasional, Bre. Wah, kayak gitu. Gila. Pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang Cina itu datang ke Nusantara. Biasanya tuh juga selain mereka berdagang itu menyebarkan agamanya masing-masing. Seperti itu kan. Tapi itu diawasi oleh bea cukai ya? Ketika itu harusnya bea cukai dari kerajaan sih. Bea cukainya bener harusnya ya? Iya, kan dari kerajaan. Iya, kalau sekarang gimana, Vincent? Nembak. Ya, lanjut. Saya kaget. Saya nggak berani komentar sih. Ya. Tapi kalau di Los Santos emang agak curang sih, Bre. Los Santos ya. Teman-teman ngopi jangan salah nih. Iya, ini bukan yang ngasih upeti ke kerajaan,
malah dikantongin sendiri, bre. Waduh. Mungkin bener buat kerajaan. Iya. Raja doang. Mungkin. Iya. Nah, terus juga pertanian itu berkembang pesat, bre. Nah, lalu kalau dari stabilitas politik dan sosial yang terjadi pada masa Hayam Wuruk, itu mereka berhasil menjaga stabilitas politik dengan administrasi yang efisien dan pengelolaan wilayah yang baik. Sistem birokrasi yang terorganisir dengan baik memastikan bahwa hukum ditegakkan dan wilayah-wilayah yang jauh tetap setia kepada pusat kekuasaan di Trowulan, kayak gitu. Meskipun terdapat perbedaan kelas sosial dengan bangsawan dan pejabat tinggi yang hidup lebih makmur, stabilitas sosial tetap terjaga melalui pengelolaan yang baik dan distribusi kekayaan yang relatif adil. Jadi memang ketika itu ibu kota dari Majapahit ini adil, bre. Berlaku adil terhadap wilayah-wilayahnya gitu. Wow, meskipun ada tetap ada elit ya. Tetap ada elit tapi dari kerajaan. Iya. Kayak gitu. Cuman maksudnya distribusi kekayaan dari kerajaan ini pun adil gitu loh, bre. Kayak gitu. Dan FYI buat teman-teman, jadi bahkan ibu kotanya aja loh ya. Ibu kota dari Majapahit itu benar-benar sebesar Jawa Timur. Benar-benar sebesar Jawa Timur. Jadi gabungan dari banyak-banyak desa-desa yang ada sekarang. Itu luas banget, bre. Berarti gede banget ya? Gede banget itu. Ya? Iya, ibu kota gitu loh. Anjing. Satu gitu. Jawa Timur makmur loh, bayangin aja, bro. Iya. Iya kan? Dan semuanya kan dibilang kan satu Nusantara. Adil. Bahkan wilayah-wilayah jauh sekalipun itu tetap diperhatikan gitu, bre. Tidak seperti Papua. Waduh. Enggak, maksudnya di Papua lebih kaya Papua maksudnya. New Guinea Ya, itu negara lain, iya, Vincent. Maaf, maksudnya gitu. Iya, bukan Los Santos itu. Bukan kayak gitu, bre. Hampir nggak bisa dibelokin ya. Berbahaya ini. Sudah saya tidak mau take podcast. Gitu. Nah, bre. Vincent. Silakan, bre. Iya, Lanjut. Gue cuma mau nambahin. Iya. Jadi kalau kita tadi kan ngomong dari data sejarah kan. Nah, Iya, ini ada nih para traveler, bre. Para traveler yang memang dia dari negara lain. Oke. Dia datang ke Majapahit. Dan dia menuliskan buku. Negara spesifiknya mana? Yang pertama itu gue mau ngangkat dari Mahuan. Mahuan itu dari China lah. Oh, Mahuan Cina. Okay. Iya, dia dari Cina. Dia nih bener-bener nulis satu buku yang berjudul Yingla Shenglain. Itu yang menuliskan secara detail seperti apa Majapahit. Nah, kalau menurut dia ya, jadi menurut dia Majapahit itu sebagian besar tidak dikelilingi tembok besar. Ibu kotanya nih menurut dia kediaman raja tapi dikelilingi tembok bata tebal tinggi 9,3 meter, panjang lebih dari 310 meter. Dinding 2 lapis, istana dijaga dengan baik dan bersih. Nah, tinggi temboknya tuh masing-masing tuh antara 9,3 meter sampai dengan 12 meteran. Oke. Nah, tinggi temboknya. Terus warga-warga sekitarnya, semua warga di ibu kota dia ngomong ya, itu punya lumbung, punya gudang. Punya gudang untuk menyimpan harta kekayaan mereka. I see. Itu dan termasuk hasil panen. Macam-macam ya, emas, segala macam. Jadi dia bisa bilang bahwa rakyat pada saat itu makmur ya. Hidup dengan stabil. Terutama dari sudut pandang dia melihat ibu kotanya ketika itu. Yes. Nah, dia itu datang di tahun 1413 setelah masa pemerintahan Hayam Wuruk. Oh gitu. Tapi banyak anggapan menurut orang-orang sejarawan, omongan dia tidak valid nih. Si ini yang menulis ini yang dari China ini. Karena kayaknya dia tuh sebenarnya belum nyampe ibu kota, bro. Dia baru nyampe kota kecilnya aja. Dia baru nyampe kota kecil yang kalau ke ibu kota tuh masih berjarak 1,5 hari. Kota satelit lah di sekitarnya. Iya. Kenapa dia belum bisa sampai ibu kotanya? Karena kan dia cuma traveler biasa. Dia nggak punya izin segala macem. Terus tadi dia lagi mendeskripsikan istana yang mana, Ren? Istana kecil di kayak semacam wali kota lah. Kantor bupati, kayak gitu aja ya. Gitu. Karena ini ada dasar lagi. Dasarnya ada orang Katolik Roma yang pernah datang di tahun sebelumnya. Dia kayak membawa kekristenan lah. Ya. Namanya pastor ini berarti ya, misionaris dia ya. Pastor, namanya Odorico Pordone. Orang Itali. Orang Itali, dia datang, dia gambarkan dengan detail seberapa megahnya Majapahit itu sendiri. Wow. Dan dia diterima langsung oleh Raja Majapahit pada saat itu. Langsung. Ini berarti setelah Hayam Wuruk, Bre? Sebelumnya. Sebelumnya. Oke. Dia datang itu di tahun 1321 pada saat pemerintahan Jayanegara. Oh, disambut tuh ya. Disambut karena dia utusan Roma. Oke. Utusan kerajaan besar. Nah, ini gue mau mendeskripsikan ya. Ini teman-teman ngopi nih yang pada ngopi saset 2000 pakai headset.
ya. Dengerin ya seberapa kayanya Majapahit ya. Menurut Odorico Pordone. Menurut seorang pastor inilah ya. Iya, dia bilang menurut Odorico Pordone, Istana Majapahit sangat besar dan mewah. Oke. Bahkan melebihi kemegahan seluruh istana Eropa yang dia pernah kunjungin. Buset. Seluruh istana Eropa. Gila. Lu bayangin loh. Gila. Jadi dia bener-bener gak pernah ngelihat istana semegah ini. Semegah Majapahit. Nggak, gini loh, ini kan dia sudut pandangnya dari seorang Itali. Artinya kan berarti dia udah pernah berada di Roma dong. Yes. Ya berarti lebih megah. Lebih megah dari istana kaisar yang ada di Roma berarti. Yes. Wah gila sih. Gokil edan sih. Jadi dia bilang nih, seluruh bagian istananya, mulai dari anak tangga ketika dia datang, tangganya tuh gede-gede, teman-teman. Besar-besar dan lebar dan luas. Itu semua terbuat dari emas murni dan perak. Gak masuk akal sih, gila kalau istana tuh dari itu baru anak tangga, bre. Dari emas. Udah gila kaya banget sih itu, Ren. Wah, kaya banget itu. Gila sih, bro. Tapi paling setidaknya berarti kan itu adalah suatu bentuk pemanfaatan pajak yang efektif, Ren. Efektif. Semua berbahagia. Iya gitu kan? Loh, dari masyarakatnya juga, istananya juga semegah itu. Benar. Gitu. Jadi ketika masuk di dalam, dia benar-benar terkaget-kaget. Dia pertama kali dia ngelihat di dalam hidupnya bahwa seluruh bangunan di dalam. Jadi kalau tangganya itu masih ada perak-peraknya, di dalam full emas, bro. Anjay. Dia sampai kayak, is this the new Mesir? Mungkin ya, gila the new sih. Egypt. Iya, Mungkin dalam pandangannya kayak, anjing sekaya apa Majapahit ini? Berarti kan ini gambarannya buat teman-teman ya, gambaran sebegitu megahnya ya. Maksud gua, Istana Salomo iya benar terbuat dari emas. Ini yang kalau kita berkaca yang ada ketika di tanah Yahudi ya, tanah Yerusalem ya, terbuat dari emas, betul. Tapi yang paling megah itu adalah bait Allahnya, kayak gitu. Lah ini istana raja, cu, full emas ya. Full emas gitu loh. Kayak gitu. Dan bait Allah pun itu juga nggak semuanya emas. Maksudnya mungkin luarnya batu gitu, tapi di dalamnya memang emas gitu. Benar-benar. Kayak gitu, gila luar biasa sih, Ren. Dan selain kerajaan ya, dia juga menggambarkan kehidupan masyarakat ya, bro. Kayak gimana tuh, Bre? Gimana keseluruhan masyarakatnya makmur. Nih spesifiknya makmur gimana, Bre? Nggak berkekurangan. Jadi lu kayak, ya lu ngeliat, sorry ya, mungkin we can imagine kayak Swiss lah. Dimana rakyatnya tuh bersuka cita tanpa demo-demo besar-besaran. Karena memang dipelihara sama kerajaan. Iya gitu. Sekarang sama gini, raja gitu ya. rajanya ya menurut gue ini bukan tipikal raja yang otoriter. Karena pada saat itu mereka kan menganut agama Hindu-Buddha. Yes. Tapi dia memperbolehkan utusan Katolik. Oh iya, diterima dengan baik, bro. Iya. Main ke tempat mereka. Menurut gue itu harus menjadi salah satu faktor dan esensi seorang raja sih. Maksudnya menerima siapapun tamu dari kerajaan lain. Wah, kayak gitu. Dan ini sifat keduanya berarti ya. Dan itu salah satu bentuk respek sih menurut gue. Bentuk respek ya. Iya dong. Menghormati apapun kepercayaannya. Iyalah, kayak gitu. Biar bagaimanapun kan ini jatuhnya tamu, Ren. Tamu dari kerajaan atau kekaisaran lain. Supaya apa? Nama dia wangi pas pastor ini balik ke Roma kan. Iya kan. Kayak gitu. Oke. Nah ini yang wajib di-highlight menurut gue teman-teman ya. Jadi ketika kita ngomongin, kok bisa sih seluruh kerajaannya terbuat dari emas. Nah ini ada konspirasi juga, Bre. Atau mungkin teman-teman konspirasi ngopi yang pada berdomisili di Kalimantan, khususnya daerah Side, bisa kasih fakta. Gue hanya mendengar konspirasi lah, gue tidak mau mendahului ya karena gue belum pernah kesana. Katanya tuh di sana banyak banget tambang emas. Gue konfirmasi, gue pernah tinggal di Kalimantan kurang lebih 5 tahunan ya, pas gue sekolah SMP sampai SMA. Dan iya terjadi. Jadi banyak tambang-tambang ilegal, terutama ilegal, Vincent. Tambang ilegal. Garis bawahin. Garis bawahin. Ilegal. Tambang ilegal, highlight itu. Karena itu udah bukan jadi rahasia umum di masyarakat lokal itu tahu bahwa itu memang tambang ilegal dan banyak yang bekerja di situ. Bahkan itu tersebar di daerah-daerah yang kayak dekat kota bahkan. Jadi daerah Singkawang itu sampai ke daerah Bengkayang itu tuh rata-rata bener-bener tambang emas ilegal. Dan itu satu merusak lingkungan dalam artian limbahnya itu dibuang sembarangan ke sungai langsung, Ren. Sungai langsung. Dan itu lu tau nggak, sungai itu jadi kayak, lu tau kena minyak nggak sih, air kena minyak kayak gitu tuh. Jadi benar-benar polusi banget. Oke.
Pertanyaan dari gue, Vincent. Siapa yang ngejagain mereka, Vincent? Sampai mereka berani nambang emas ilegal di sana. Kalau yang gue perhatikan, ketika itu banyak pemilik tambang ilegal ini berasal dari perusahaan luar negeri. Wah, apalagi perusahaan luar negeri. Either Mereka Malaysia. didekingin siapa nih? Nah, gue kalau itu nggak tahu. Nggak berani sebut. Ya, mungkin yang lain kalau berani sebut nih. Itu gue nggak tahu. Iya, Kalau iya. itu gue nggak tahu. Tapi yang jelas yang gue lihat pemiliknya orang asing, Ren. Tapi yang kerja orang lokal. Gitu loh, orang Malaysia atau orang mana kayak gitu. Nah, gue nggak bener-bener tahu. Tapi kan gini logikanya, dari mana orang asing itu bisa masuk dan mendirikan tambang-tambang ilegal itu? Sorry, logikanya bisa begini gak? Orang asing ini seakan-akan sebagai pemilik tambang ilegal itu. Aha. Biar masyarakat setempat nilainya anjing, orang asing nih. Padahal ada yang main di situ, orang lokal. Bukan gua ngomong orang lokal Kalimantan ya. Tapi orang Indonesia itu sendiri. Orang Indonesia sendiri. Atau yang lebih liar lagi, jangan-jangan orang Jawa, Ren. Waduh, gua gak berani ngomong. Ya kan cocok slogi kita kan. Ini deh, Cok. Itu bahaya, bro. Iya. Itu bahaya. Tapi kan kita nggak benar-benar tahu toh. Yang kita lihat Iya. di situ Asumsi. Ini asumsi, namanya juga konspirasi gitu kan. Itu kita ngelihatnya. Gua belum seberani itu, Vincent. Terserah kalau berani. Gua masih belum seberani itu. Dari Malaysia gitu kan. Ya kita nggak benar-benar tahu loh. Tapi yang pada dasarnya sebenarnya ya, kalau bisa dikatakan sebenarnya Indonesia tuh benar-benar kaya, Ren. Kaya banget. Sebenarnya ya, ketika emas dari Kalimantan, dari manapun Papua. itu ya, ketika diolah dengan benar, apakah rakyat Nusantara, rakyat Indonesia bisa makmur seperti zaman Majapahit? Harusnya bisa, Ren. Harusnya bisa banget. Dengan kekayaan kita yang sebegitu luar biasanya, harusnya bisa. Berarti yang salah siapa, Vincent? Penanganannya sih, sistemnya. Sistemnya? Yang memerintah. Sistem yang memerintah. Oke. Gitu loh. Gue punya satu quote yang menarik yang dimana dibilang bahwa kawanan domba ketika dimimpin dengan serigala, dia kan menjadi serigala. Ya, setuju. Tapi ketika serigala dipimpin oleh domba, dia kan menjadi seperti domba, bro. I see. Apakah ini ada kaitannya dengan siapa Raja Jawa itu yang bisa membawa kembali kejayaan Nusantara ini? Iya sih, Ren. Dan yang lebih mengerikan lagi ya, kalau misalnya si domba itu dipimpin sama ular, Ren. Wah, itu lebih bahaya lagi. Waduh. Jadi apakah dimakan? Enggak. Ya, domba-dombanya berubah jadi ular semua dong. Waduh. Sedih sih, Ren. Itu yang sedih, itu yang menyedihkan sih. Iya. Gitu, Ren. Mungkin gue mau bahas terkait warisan dari Kerajaan Majapahit itu sendiri. Kita tadi udah ngebahas terkait Pancasila. Oke. Mapping area Indonesia gitu kan. Yes. Dan apalagi sih sebenarnya warisan-warisan dari Majapahit itu sendiri, Bre? Warisan Majapahit memiliki pengaruh yang mendalam dan luas dalam sejarah, budaya, dan identitas nasional Indonesia. Berikut adalah beberapa warisan penting dari Majapahit yang masih terasa hingga hari ini. Satu adalah konsep Nusantara, yang diartikan sebagai kepulauan luar atau tanah di antara lautan. Pertama kali diungkapkan dalam Sumpah Palapa oleh Patih Gajah Mada. Ini menjadi dasar bagi ide persatuan dan kesatuan wilayah yang kemudian diadopsi sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia modern. I see. Jadi ini adalah konsep sebenarnya yang ditemukan oleh Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada. Yang mengatakan waktu itu, mungkin ini dalam bahasa Sanskerta, itu di dalam bahasa aslinya itu Nuswantara. Nusa antara. Jadi kepulauan yang bersatu. Yes. Kayak gitu. Correct. Keren banget ya konsepnya ya. Keren sih, Cuk. Nah, keren. Ini buat teman-teman yang nanya apa sih Patih itu gitu ya. Patih Gajah Mada, Patih itu sekelas menteri lah. Penasehat. Iya. Levelnya tuh sekelas menteri lah. Gue bisa bilang dia bekerja langsung di bawah presiden. Iya. Nah, pada saat itu Hayam Wuruk ya. Hayam Wuruk seorang raja Jawa, Bre. Yes. Dia memiliki patih yang hebat. Iya dong. Gajah Mada. Sekarang siapa patih yang hebat, Vincent? Apakah Kominfo? Bagus juga. Iya, Terus yang paling iya. bagus sih belakangan juga patih-patih yang hebat, patih-patih ekonomi bagus. Wow. Ya, patih perpajakan juga bagus. Wow. Bagus sih, Ren. Bagus ya semuanya yang ya. suruh ini kita nggak boleh pakai baju 60.000 katanya. Itu kan bagus, Ren. Tuh hebat. Bagus itu. 30.000, 60.000 dapat 3. Dia bilang nggak boleh. Oh gitu. Kita nih Nuswantara pakai baju yang 100.000. Bagus sih. Bagus banget. Kalau perlu pakai pakaian emas. Terus dulu ada patih bagus banget. Dia tuh ngejaga lautan Nuswantara ya, dari para penyerang-penyerang asing gitu. Itu dicopot. Kayak gitu. Yang perempuan. Diganti sama patih selanjutnya ternyata korupsi. Oh. Korupsi bibit lobster. Saya tahu itu, Vincent. Ya,
kan punya kerajaan, bre, nggak Ya, apa-apa ya. lah. Itu milik kerajaan. Ya nggak sudah apa-apa. lah. Bagus itu. Ini Los Santos ya. Ya makanya Los Santos, Los Santos. Loh, kerajaan kan punya hak penuh atas tanahnya. Iya. Lobsternya sekalipun ya nggak Terserah apa-apa lah. dia. Patisnya kok wajar itu, gitu. Lanjut, bre. Oke, gue lanjut ke sistem pemerintahan. Majapahit dikenal memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik, termasuk sistem pembagian wilayah administratif yang mirip dengan konsep provinsi di Indonesia saat ini. Struktur birokrasi yang kuat dan terstruktur menjadi model bagi pemerintahan Indonesia. Wah, Asik. applause, nice Indonesia. Keren. Masif, terstruktur. Dari zaman Majapahit ya. Gila, luar biasa. Lanjut ya. Ada juga peninggalan arsitektur dan seni. Banyak candi, patung, dan karya seni dari era Majapahit yang masih ada hingga saat ini seperti Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, dan Candi Suku. Arsitektur Majapahit juga mempengaruhi desain bangunan tradisional di Jawa dan Bali. Seni ukir dan kerajinan logam dari era Majapahit juga menjadi warisan budaya yang masih dilestarikan. Ini jangan-jangan ini Candi Tikus yang bangun dulu tuh koruptor kayaknya. Waduh, kayak lu udah korupsi, Ya, bangun lu. bangun candi. Iya. Gimana caranya lu bangun candi deh biar Candi maafkan. Tikus. Iya. Gitu. Bisa jadi ini cocok logi Vincent, Iya, betul, teman-teman. betul. Jadi jangan ke-trigger. Iya, ya ini kan koruptor zaman Majapahit. Iya, benar. Gitu loh. Kan bisa jadi. Lanjut lagi ke pengaruh bahasa Kawi, yang merupakan bahasa sastra pada masa Majapahit, memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa Jawa dan Bali. Banyak kata dan frasa dari bahasa Kawi yang masih digunakan dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Warisan lah buat Iya. pembendaharaan linguitas kita sebagai bahasa Indonesia gitu. Itu berasal dari bahasa Kawi, bahasa Sanskerta gitu kan. Dan kayaknya orang-orang zaman dulu IQ-nya di atas 8, Vincent. Harusnya sih. Pada pinter-pinter, Cok. Ya, jelas lah stunting nggak ada. Waduh, stunting. Dan gizinya terpenuhi semua masyarakat. Iya pinter lah. Iya ya. Iyalah. Mereka bisa Anak-anaknya banyak pinter-pinter. bahasa ya. Iya. Makanya 4 sehat 5 sempurna Aduh, gitu. Sekarang aja aduh, makan aduh. telur doang ya kan susah lah. Aduh, telur masih bersyukur Vincent. Nasi sama garam Vincent. Nah, gimana caranya nggak ada stunting ya kan? Wow. Gitu. Lanjut ya. Sastra dan literatur. Nah, ini sastra dan literatur juga terkenal banget sih. Karya-karya sastra seperti Kakawin, Nagara Kertagama, dan Kakawin Sutasoma adalah peninggalan penting dari Majapahit yang memberikan wawasan tentang kehidupan, pemerintahan, dan filosofi pada masa itu. Kakawin Sutasoma juga menjadi sumber dari semboyan nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya. Tapi bener ini tuh emang dari zaman Majapahit ternyata ya si Bhinneka Tunggal Ika ini. Jadi pemikiran, entah ini pemikiran patih atau pemikiran raja, yang seolah-olah kan mereka punya wilayah tuh sampai ke Filipina, sampai kemana. Luas Itu banget ya. tergaung Bhinneka Tunggal Ika ini, lu bayangin Red. Jadi Iya. mereka ingin mempersatukan pulau-pulau yang Gotong royong ini. Iya, pulau-pulau yang banyak ini menjadi satu kesatuan di under Majapahit ketika itu. Gue penasaran sih si Patiga Keren Jamada banget dan itu. Hayam Wuruk ini punya grand design dari mana sampai dia berpikir kayak Filipina juga harus dicaplok gitu loh. Keren Apakah banget ya. memang ternyata ada juga buku-buku zaman dulu sejarah yang menyatakan bahwa memang kita saudara nih semua ASEAN sebenarnya. Tapi yang jelas memang sebenarnya kalau kita track sampai ke zaman sekarang memang wajah-wajahnya tuh Mirip. mirip-mirip Iya, dan kurang lebih budaya dan kulturnya kurang lebih sama gitu loh. Maksudnya kebudayaan Hindu budayanya ya terutama ya itu kental sih. Kental kelihatan. ya. Sebelum masuk kayak misal kalau di Filipina kan itu diambil Portugis. Iya ya, jadi Kristen ya, Ya. mostly. Gitu. Oke, gue lanjut di pengaruh agama dan spiritual. Majapahit adalah salah satu pusat penting perkembangan agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Sinkretisme antara kepercayaan lokal dengan Hindu dan Buddha selama era Majapahit menciptakan fondasi spiritual dan budaya yang masih bertahan dalam praktik agama di Bali dan Jawa. Kental banget sih, kelihatan banget. Kental. Jawa itu kental banget sama kejawennya. Kejawennya, misalnya. bro. Kayak gitu. Iya. Itu sampai sekarang pun masih dipraktekkan dan terlihat gitu. Masih kental ya. Masih kental. Gue lanjut ya ke ekonomi dan perdagangan. Majapahit adalah pusat perdagangan besar di Asia Tenggara yang tadi lo bilang, Bre. Yes. Dan jaringan perdagangan yang luas ini membentuk pola ekonomi di wilayah ini. Warisan perdagangan dan interaksi budaya Majapahit masih terlihat dalam hubungan dagang dan kebudayaan di antara negara-negara ASEAN. Sebenarnya ya di Indonesia itu Batam sih, bro. Apanya tuh?
pelabuhan internasional, bro. Iya. Tapi kan kenapa? Maksudnya yang di sekarang? Iya, kenapa gini? Kenapa yang jadi pelabuhan transit itu entah transit penerbangan atau transit apapun itu ya? Kenapa Singapura? Kenapa nggak Batam? Bahkan Singapura aja setahu gue mereka menyewa ruang udaranya Batam loh. Iya. Gitu loh. Karena mungkin memang si akses paling luar terdekat dengan Singapura kan Batam. Iya. Gitu. Dan Batam itu gede, sebenarnya itu bisa dijadikan pelabuhan internasional yang megah, Cok. Gua ngeliat di Gmaps kayaknya Batam lebih gede dari Singapura deh. Iya. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan Raja Jawa atau raja manapun selanjutnya bisa lah ya. Ya bisa merealisasikan hal itu ya. Ya. Gue lanjut ke identitas nasional warisan Majapahit. Ini yang terakhir ya teman-teman. Khususnya dalam hal konsep persatuan dan kemegahan wilayah, menjadi sumber inspirasi bagi para pemimpin Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan. Ide-ide dari Majapahit digunakan untuk memperkuat semangat nasionalisme dan kebangsaan. Ingat, memperkuat semangat nasionalisme, bukan semangat nepotisme. Oke. Dan kebangsaan. Warisan Majapahit tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dalam nilai-nilai konsep dan identitas yang terus mempengaruhi Indonesia hingga saat ini. Keren sih Bre. Sayang satu doang tuh hal yang nggak terlalu nggak dibawa sampai ke sekarang tuh. Identitas nasional dan integritas sih sebenarnya. Jadi integritas ya. Iya, kayaknya ketinggalan itu kayaknya. Ini mungkin gue mau ngerangkum dulu ya. Atau lu juga mungkin boleh ngerangkum Vincent dari hal-hal yang tadi kita bahas ya. Sebenarnya personality Raja Jawa itu seperti apa sih? Mungkin dari lo deh. Dari personality yang kita lihat sebagai seorang Raja Jawa ya. Ya ini yang tadi disebutkan, dari kemakmuran dan keadilannya yang dia bangun kayak gitu. Itu kan ini kita ngomongnya ideal ya. Iya. Seorang raja yang ideal gitu. Dan menurut gue itu bukan hanya personality, cuman sekedar di Jawa doang ya. Cuman kan ini kita konteksnya sedang berbicara Raja Jawa gitu iya. kan. Bahkan sebenarnya raja-raja dimanapun di dunia gitu ya, itu memang harus mempunyai satu empati. Oke. Paling utama itu empati, Bre. Dan itu tercermin langsung dengan apa yang kita tangkap tadi, dengan kondisi sosial yang ada ketika itu di Majapahit ya terutama. Itu rakyatnya makmur gitu loh, tidak berkekurangan. Itu kan refleksi dari empati tersebut yang berhasil dibawa oleh si raja ini. Raja ya. Gitu. Mungkin dari lu? Oke. Kalau dari gue tadi kan sifat pertama adalah dia harus cerdik. Dia harus cerdik nih. Cerdik dalam artian lu memanfaatkan musuh lo. Because you know your enemy has so much power. Musuh lu nih punya kekuatan yang besar banget. Lu take benefits of it. Ya. Dan gue setuju omongan lo tadi. Sorry, Xi Jinping dan Raja Cina, Perdana Menteri Cina sebelum-sebelumnya, mereka memperbolehkan US bekerja sama, bangun pabrik. Akhirnya diserap, industrialisasi mereka maju, rakyatnya jadi makin pinter. Mereka bisa bikin pabrik yang menyerupai Apple dan sebagainya. Itu sisi pertama, lo harus cerdik gitu kan. Lo memanfaatkan your enemy's power. Mungkin bahasa paling mendekati itu oportunis, Ren. Ya, iya benar. Oportunis gitu. Jadi harus melihat banyak kesempatan yang ada, walaupun itu berasal dari lawan sekalipun. Korek. Iya kan? Ya. Bukankah itu politik teknis itu, Ren? Namanya. Iya. Berkoalisi dengan lawan, kenapa tidak kan? Dan itu yang harus dimilikin. Iya. Nah, kayak gitu. Apakah pemerintah sekarang sudah memiliki? Nanti kita bahas. Yang kedua ya, selain sifat itu adalah nasionalisme. Nasionalisme di mana you love every single person yang berada di wilayah lo. Lu mencintai bener-bener rakyat lo. Tujuan lo apa? Rakyat gua. Kenapa sih Majapahit ingin mengkokohkan wilayah bahkan dari Kalimantan? Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai Filipina, karena dia tahu ini saudara serumpun gua. Gue mau buat mereka makmur juga. Gue kuasain. Sesimpel gini sih, Bre. Jadi ketika lo mensejahterakan rakyat lo mensejahterakan karyawan lo, ya, kayak gitu. Subjek-subjek di bawah lo itu akan menjadi belonging dengan apapun itu, entah dari negara atau suatu kantor perusahaan kayak gitu. Dia akan, oh ya gue disayang loh gitu. Ya udah, berarti gue akan memberikan kembali pengabdian gue dan penghormatan gue, respect gue tertinggi-tingginya kepada seorang pemimpin itu atau seorang raja kayak gitu. Sesimpel itu, Bre. Dimana sebenarnya gue nggak percaya di dalam dunia ini ada keadilan. Sebenarnya keadilan yang hakiki itu tidak ada. Tapi setidaknya di situ kan dibahas. Jadi
tetap nih ada kasta-kastanya, ada elit, ada rakyat biasa. Tapi setidaknya bahkan rakyat biasa aja, mereka punya lumbung, mereka punya gudang untuk menyimpan harta kekayaan, which is mereka tidak lapar. Yes. Dan sesimpel itu, Vincent. Sesimpel gue nggak lapar, gue nggak akan ngusik lu pemerintah. Gampang. Bisa dikatakan itu bentuk tanda kasih sayang dari rezim atau pemerintahan, kayak gitu. Dari government, dari kerajaan, kayak gitu loh. Setelah itu, mereka harus menganut sistem meritokrasi. Meritokrasi, apa tuh, Bre? Di mana dia harus menempatkan orang-orang yang tepat untuk memegang jabatan-jabatan sentral. Presiden, patih-patihnya. Iya, mantan Perdana Menteri Singapura bilang, Pan Yi, kalau orang dalam pemerintahan diisi orang-orang tolol, sekali lagi orang-orang tolol, people will suffer. Orang-orang akan menderita. Nah, kenapa gue bisa bilang begitu? Sekarang diisi oleh Pak Gajah Mada. Yang konsepnya, sastranya luar biasa, bro. Luar biasa. Gitu loh. Bisa gue bilang salah satu konseptor terbesar sih menurut gue, Bre. Gitu loh, menciptakan Nuswantara tadi kan, kayak gitu. Terus sampai ada Sumpah Palapa kayak gitu. Dia bilang itu kan suatu mimpi yang kesannya angan-angan ya. Tapi dia bilang, gue nggak akan sempurna kematian gue kalau gue belum lihat Nuswantara ini jadi satu. Anjing, keren banget, bre. Gila, iya, keren kan? Iya. Gitu loh. Dan itu loh yang harus kita milikin gitu sebagai pejabat ya. Kayak gitu. Optimis, berpikir utopis, nggak apa-apa, angan-angan. Tapi biar bagaimanapun itu berusaha diwujudkan gitu. Yes. Gitu sih. Nah, setelah lu memiliki orang-orang yang tepat bekerja under lu, satu lagi yang harus lu miliki adalah, menurut gue lo harus bersikap terbuka terhadap budaya luar juga. Menurut gue ya. Kayak let's say tadi Raja Majapahit menerima kunjungan para masyarakat. Banyak pedagang-pedagang dari Arab, dari Cina yang pada berdagang. Betul. Jadi transaction ekonominya tuh diputar gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya racist, bro. Betul. There is no rasisme. Ya itu ini aja sih, lebih ke benefit aja. Maksudnya masing-masing take benefit gitu kan, selama mendatangkan pajak kepada kerajaan, kenapa tidak? Kan? Kayak gitu sebenarnya. Dan suka nggak suka ternyata hal yang gue sampaikan tadi menurut gue ya. Menurut gue at the end dirangkum ke dalam satu kata yang bagus banget lagi. Bhinneka Tunggal Ika. Bergotong royong menurut gue. Jadi semua tuh mulai dari masyarakat bawah dan pemerintah berkolaborasi, bersinergi gitu. Nah, dengan pemerintah yang baik dan benar mesejahterakan rakyat juga siap berakhir bersinergi. Iyalah. Go berkah riba, Vincent. Gitu. Oke, Vincent, menurut lo dari apa yang tadi kita jabarkan, siapa Raja Jawa menurut Bahlil? Nah, kita mungkin bahas konteksnya dulu ya. Jadi dari rapat pimpinan Partai Golkar yang baru, jadi ini mungkin kayaknya pengangkatan pimpinan Golkar yang baru, Bahlil. Gue sempat nonton sih di berita ya. Jadi Bahlil ini mengatakan bahwa di sela-sela speech-nya itu, di pertengahan itu, di situ kan terlihat juga ya Pak Jokowi selaku Presiden Rakyat Indonesia itu datang menggunakan baju kuning. Itu sempat di-mention juga kan sama simbolisme Pak Bahlil. merapat. Iya, terus dikatakan mungkin ini kan dari Pak Bahlil sendiri itu juga sempat mention soal pakaian beliau ya. Sepertinya Anda nyaman gitu menggunakan baju warna kuning gitu. Waduh. Dan siapa tahu Pak Jokowi juga kiranya bersedia gitu untuk berteduh di bawah pohon beringin, katanya kayak gitu. Keren sih. Itu sebenarnya kalau gue melihat dari sisi Pak Bahlil ini lebih ke mempersilahkan gitu loh. Sosok Bapak Jokowi ini gitu, kalau untuk berteduh di bawah beringin tuh boleh loh gitu loh. Jadi kayak mengajak gitu loh untuk ikutan masuk ke Partai Golkar. Kayak gitu. Itu satu. Terus kedua, nah lalu disitulah dia singgung bahwa intinya ya dari rapat tersebut, beliau itu Pak Bahlil mengatakan bahwa Golkar ini akan bersinergi atau satu pikiran dengan rezim. Artinya dengan pemerintah yang akan menjadi koalisi yang akan dijalankan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu. Dan dia mengingatkan kepada para kader-kader atau orang-orang partai yang hadir ketika itu untuk tidak oposisi seperti itu terhadap untuk kader Partai Golkar ya. Ya, untuk tidak oposisi dan berlawanan dengan pemerintah yang ada, kan kayak gitu kan. Itu kan peringatan yang disampaikan oleh si pemimpin partai ini yang baru ini, Bahlil. Lalu di situ dia ada singgung lagi soal Raja Jawa. Gitu. Raja Jawa. Nah, ini menarik, bro. Sopo iki? Sopo iku, ya kan? Jadi maksudnya kurang lebih ya yang gue tangkap, dia bilang bahwa ini kita tuh jangan main-main sama Raja Jawa ini katanya. Waduh. Dia bilang kayak gitu kan. Dia bilang begitu, Vincent. Iya. Yang gue lihat substansi yang disampaikan ini kayaknya agak
kurang pantas ya disampaikan di dalam suatu speech formal ya. Karena dia menyampaikan itu walaupun kalau dia mengatakan itu adalah konteksnya bercanda gitu kan, tapi ini kan nggak patut untuk dipertontonkan di depan publik begitu. Seakan-akan dia memberikan alert kepada sekelompok orang atau seseorang. Betul. Yang kayak pengen menyerang atau apapun itulah ya. Iya, kalau di dalam rapat itu mungkin dia menyampaikan alert atau warning kepada orang yang datang rapat ketika itu, which is Golkar secara keseluruhan kayak gitu kan. Artinya intinya dia memberikan warning, kita jangan main sama si Raja Jawa ini. Supaya satu suara. Dan dia juga sempat mention gini, bahwa intinya Raja Jawa ini sungguh tidak dapat terkalahkan gitu. Hati-hati dengan barang ini katanya kan kayak gitu kan. Buruk hidup lagi. Iya, hati-hati dengan barang ini katanya kayak gitu. Untouchable, seolah-olah yang ingin disampaikan. Terus dari situ kan muncul ya narasi-narasi yang beredar bahwa misalnya salah satunya kayak Rocky Gerung itu juga menyampaikan tentang speech-nya dari si Pak Bahlil ini. Ketika ditanya siapa sih Raja Jawa yang dimaksud, nah Rocky Gerung pun berkomentar gitu dengan banyak narasi-narasi lain juga yang berkomentar serupa, mengatakan bahwa jangan-jangan gitu, atau bahkan si Rocky Gerung sendiri juga menyampaikan si Raja Jawa yang dimaksud oleh Pak Bahlil ini adalah Pak Jokowi. Waduh, kayak gitu kata Rocky Gerung. Iya, tapi yang disampaikan oleh Bahlil. Yes. Bahlil merujuk nih Raja Jawa yang gue maksud adalah Pak Jokowi. Walaupun memang secara eksplisit dia tidak menyebutkan nama di situ, tapi setidaknya dari sudut pandang si Rocky Gerung sedang melihat bahwa si Bahlil ini lagi ngomongin Pak Jokowi. Seakan-akan mau menarik ke arah situ ya. Iya, Raja Jawa ini adalah si Pak Jokowi gitu. Wah. Kata Rocky Gerung. Karena kan setelah gue ngelihat video itu, gue langsung lihat komentarnya dari the biggest enemies of rezim kan gitu. Gue melihat komentarnya si Rocky Gerung yang gue rasa akan menarik gitu kan. Dan Rocky Gerung juga sendiri bilang bahwa memang itu adalah gambaran seorang Raja Jawa. Nah tapi kan gini, Raja Jawa di sini yang seperti apa nih? Raja yang seperti apa? Kalau raja yang ini kata Rocky Gerung ya, gue mengutip ya. Kalau raja-raja Jawa yang ada ketika itu di Jawa atau Nusantara itu memimpin secara makmur, adil, ya itu tidak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau kata Rocky Gerung, dia menyampaikan ini jangan-jangan Pak Jokowi ini dilihat oleh Bahlil ini sebagai raja bengis. Katanya gitu. Raja bengis kayak gitu. Waduh. Kata si Rocky Gerung. Jadi apakah memang benar statement si Rocky Gerung itu dari pemikiran beliau itu atau seperti apa yang dilihat Ren? Nah kalau menurut lo deh Vincent, menurut lo siapa Raja Jawa yang Bahlil masuk dan siapa Raja Jawa menurut lo? Gua saat ini nggak bener-bener, karena gini, satu hal yang perlu kita tekankan di sini, nggak ada yang bener-bener tahu statement itu diperuntukkan untuk siapa selain Bahlil itu dan sendiri. Tuhan itu sendiri, gitu loh. Nggak ada yang jadi lo tidak mau berspekulasi intinya? Semua orang bisa berspekulasi. Iya. Sekarang pertanyaan, apakah Anda mau berspekulasi siapa itu? Gua nggak mau ngambil ranah spekulasi itu Ren, karena nggak benar-benar bisa valid gua ngomong itu. Cuman dari sumber yang setidaknya dalam tanda kutip nama besar seperti Rocky Gerung itu menyampaikan bahwa Raja Jawa yang dimaksud itu adalah Raja Bengis atau Pak Jokowi yang dimaksud itu, gua akan nelan omongannya si Rocky Gerung sih. Oh, akan lo terima? Iya, gue nerima aja gitu. Terlepas apapun itu ya, si siapa namanya, si Bahlil itu mengatakan itu siapa, gue nggak tahu sih, nggak benar-benar tahu gitu. Mungkin kalau gue ingin berpendapat apa yang disampaikan oleh Bahlil, ya gue setuju sih. Mungkin Bahlil menganggap Pak Jokowi adalah Raja Jawa karena dari permainan catur politiknya yang luar biasa. Tadi kita juga sampaikan bahwa Raja Jawa itu harus pintar strategi. Jokowi menurut gue one of the best sih secara strategi. Tapi mungkin ada beberapa hal yang gue tidak setuju gitu loh, atau mungkin belum kelihatan ya, karena gue belum melihat rakyat Indonesia rata-rata pada punya lumbung beras. Gue belum melihat itu. Setuju. Jadi kalau gue akan mengacu kepada Raja Majapahit yang luar biasa bagus, karena acuannya adalah ketika pada saat di masa lalu lu bisa mencapai titik itu, harusnya di masa ini lu bisa setidaknya mencapai titik itu atau melebihi. Jadi acuan gue Raja Jawa yang harusnya nanti akan maju itu harus bisa bawa si Indonesia ini jadi jauh lebih baik. Dan menurut gue dari sudut pandang gue pribadi, gue menyatakan pribadi, bukan Pak Jokowi. Oh, yang dibilang sama Pak Bahlil ini. Yes, gue akan sebut nama. Oke. Dia adalah siapa itu? Caimin. Anjing. Slepet dong. Caimin. Loh, Caimin menurut gue. Iya. Loh, kita bedah pelan-pelan. Ini bercanda atau serius sih? Ya,
Terserah kalian mau menganggap ini sebagai candaan gitu ya. Anjing ini main blowing, Cok. Kalau gue Caimin bro. Kenapa? Caimin kalau gue. Gak bercanda nih anak. Bercanda lu. Ya, anjing. terlepas dari bercanda atau enggak kan hanya gue dan Tuhan yang tahu kan. Iya kan? Ya kenapa anjing? Kenapa? Ya, menurut gue ini mungkin banyak yang ketawa, tapi gue bilang, hey jangan tertawa ya. Anda harus tahu kekuatan selepet Caimin. Loh, Caimin jago superhero loh, dia itu Cok. keren itu. Bro, Caimin itu bener-bener kayak Uchiha menurut gue. Waduh. Dia berkorban, dia masuk ke dalam partai sebelah gitu kan. Tapi Caimin ikut. Pas rapat itu ada dia datang. Ikut. Dia masuk koalisi sekarang bro. Ada. Iya, dia masuk koalisi sekarang. Itu. Bahkan itu kan sempat dibecandain juga sama Bahlil. Makanya dia bilang apa? Jangan main-main dengan Raja Jawa. Dia tahu tuh Raja Jawa ada di situ bro. Lu jangan main-main. Dia terlihat gitu. senyum, di roasting oleh gitu para ya, stand up gitu. komedian. Lu nggak tahu powernya dia bro. Bre, kalau ngomong serius siapa? Jangan bercanda. Ya serius. Gue jawab. Oh, yaudah. Caimin. Silakan. Gitu Apa, ya apa? kan. Alasannya apa? Ada poin-poinnya dong. Boleh. Alasannya Menurut apa? gue Caimin itu menggunakan strategi yang begitu bagus bro. Oke. Yang ini manuver politiknya tak terduga. Roller coaster. Iya. Sebelum Pilpres dia bilang Gibran adalah anak muda terbaik yang Indonesia miliki. Gibran tuh tokoh besar gitu. Iya. Tiba-tiba dia berpaling ke Anies Baswedan. Selepet ya kan. Against government. Tiba-tiba sekarang masuk lagi. Dia bahkan bersiap katanya koalisi sama Kaisang. Iya kan. Seperti si Raden Wijaya tadi dong. Iya. Mongol. Oh, licik ya. Tapi Iya. licik dalam tanda kutip bagus ya. Alih strategi kalau gue Strategi. mau bilangnya alih strategi. Iya. Nah, terlepas dari apakah dia memiliki jiwa nasionalisme, menurut gua kenapa dia mau gabung ke koalisi gitu ya? Ya. Kan namanya KIM, Koalisi Indonesia Maju. Yes. Dia pengen Indonesia maju, bro. Oh, gitu. Dia pengen Indonesia maju, berarti dia punya rasa nasionalisme, cowok. Dia siap di roasting ya ketika stand up komedian mentawain dia cuma bisa tersenyum, bro. Luar biasa, pribadi yang elok menurut gua. Gua makin ngefans gua bro, Ngefans sama Caimin. Caimin ini. Selepet. Gua udah follow loh. Gua itu kalau tombolnya ada 5 follow, gue follow 5 kali kayaknya tuh 5. sama Caimin. Lu bikin fake account dah. Gila. Follow semua bro. Gila, gua follow. Lu bikin Gua- fake account sih. Gila, luar Nih biasa, teman Caimin ngopi ya gua. yang belum follow, follow Respect, Caimin. gua respect gila. Kan? Kayaknya dengan kekuatan selepetnya itu dia akan memajukan bangsa ini dengan lebih lagi gitu. Yes. Dan untuk apakah dia bisa mensejahterakan rakyat Indonesia? Itu belum terbukti memang bro. Gue percaya tapi Tapi gue percaya. gue percaya. Lo ingat waktu itu programnya dia bilang apa? Dia mau bangun banyak kota seperti Jakarta dalam waktu singkat. Wow. Men. Gila, luar biasa mimpinya itu loh ya. Men. Itu kalau terwujud sih, Bre. Setel lagu Makmur Bondan. kita, Bre. Setel lagu Bondan. Apa tuh? Hidup berawal dari mimpi bro. Waduh. Hidup berawal dari mimpi. Tapi Bre, itu luar biasa itu mimpinya, Bre. Itu. Luar biasa. Itu loh, kita tuh harus punya pemimpin-pemimpi, Ren. Supaya makmur gitu loh. Itu Kan dia gitu. kawan-kawan. Caimin. Masalah bisa atau tidaknya nanti Dulu. Yang Nanti dulu. kita mimpi dulu Iya. aja kayak gitu. Thanks Pak Bahlil udah ngasih kisi-kisi. Dan menurut gue Caimin 2029 Presiden. Gue dukung sih, Bre. Dukung ya? Gue dukung total. Dukung. Gue gila. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya. Waks. Main blowing.